Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih caranya untuk mengerjakan bab 1 pada tugas akhir ya atau skripsi kayak gitu. Nah, saya punya trik jadi lebih mudah dan juga harus dilakukan sih gitu ya. Biar lebih biar lebih mudah untuk di-ACC oleh dosen. Nah, gimana caranya? Yang pertama itu untuk menyusun bab 1 atau latar belakang itu ada rumusnya, yaitu ada MSKS. Jadi MSKS itu kepanjangan dari M-nya itu adalah masalah. Jadi masalah apa yang kalian mau ambil dari sebuah judul yang sudah kalian temukan kayak gitu. Kemudian di masalah itu kalian jelaskan sekilas terkait dengan apa sih masalah yang kalian bahas itu kayak gitu. Nah, bikinlah kata-kata yang semenarik mungkin untuk paragraf masalah kayak gitu. Kemudian sertakan juga literatur review, jadi pengantar teori untuk menunjang masalah yang kalian ceritakan. Nah, itu sangat penting sekali kayak gitu. Kemudian MSK, jadi yang S yang habis masalah, habis paragraf pertama itu kan masalah. Kemudian paragraf kedua adalah bikinlah untuk sebuah kronologi, jadi skala masalah, skala masalah ini adalah sebuah data, jadi data penunjang atau data pelengkap untuk kalian itu bisa sebagai penunjang atau penguat masalah kalian, bahwa data yang kalian dapatkan itu real gitu. Nah, didapat dari mana? Nah, didapat dari, yaitu yang pertama adalah tingkatan dunia. Nah, kalau di bidang kesehatan itu kan ada WHO ya. Jadi data yang kalian ambil di masalah untuk kalian bahas di skripsi itu kalian ambil dari WHO dulu. Kemudian setelah WHO kalian dapat, kalian bisa mendapatkan atau mencari data ke tingkat Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu dalam kategori peringkat keberapa kayak gitu. Kemudian habis dari Indonesia turun ke provinsi. Jadi provinsi mana kalian yang akan melakukan penelitian kayak gitu. Sama sih untuk selain bidang kesehatan pun juga seperti itu kayak gitu. Data itu sangat perlu dan sangat dibutuhkan kayak gitu. Kemudian habis dari provinsi baru turun ke kabupaten atau lokasi penelitian kalian kayak gitu. Nah, data disitulah kalian sebagai penguat kalian atau sebagai alasan nanti misalnya kita ditanya atau sebagai landasan kita berargumen kepada dosen kayak gitu. Kemudian nanti jikalau sudah kalian melakukan penelitian, jadi bab 1, 2, 3 sudah selesai dan kalian sudah melakukan penelitian kayak gitu. Nah, data penelitian yang kalian dapat itu harus dilampirkan dan dimasukkan ke bab 1 lagi di latar belakang di skala masalah itu kayak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu MSK. Nah, sekarang yang K adalah kronologi masalah itu kalian jelaskan mulai dari awal suatu masalah itu timbul sampai dengan solusinya itu nanti apa kayak gitu. Nah, kemudian di kronologi juga kalian harus sertakan dampak buruk dan juga dampak positifnya itu apa kayak gitu. Nah, yang paling menunjang sih dampak buruknya ya, misalnya kayak judul penelitian kalian tuh terkait dengan peran orang tua terkait dengan meningkatkan minat baca siswa kayak gitu. Nah, dampak negatif dari peran orang tua kalau misalnya tidak maksimal akan mengakibatkan apa sih terkait dengan minat baca siswa kayak gitu. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian di kronologi masalah tentu kita juga membutuhkan yang namanya penunjang teori. Jadi literatur review itu sangat penting. Temukan banyak jurnal di situ, sertakan jurnal penelitian terdahulu di paragraf kronologi. Kemudian yang terakhir adalah MSKS, jadi solusi. Yang terakhir adalah solusi. Solusi apa yang kalian berikan kepada penelitian kalian itu bagaimana kayak gitu. Nah, di solusi ini itu biasanya kalian deskripsikan secara singkat apa sih solusinya yang tepat kayak gitu. Nah, itu biasanya nyambung dengan judulnya kalian kayak gitu. Kemudian yang kedua, habis latar belakang tuh ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu pertanyaan klinis
dari sebuah penelitian kayak gitu. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini ada tujuan umum dan khusus kayak gitu. Nah, tujuan untuk penelitian kalian itu apa kayak gitu. Itu sih untuk bagaimana caranya menyusun bab 1 di tugas akhir kayak gitu. Itu yang dapat saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.